Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan judul How to Achieve a Safe Workplace. Oke, jadi di sini ada pengantar dan filosofi keselamatan, di mana pada keselamatan kerja bukan sekedar peraturan, tapi juga budaya dan juga sikap, di mana budaya keselamatan mencerminkan dari cara berpikir, bertindak, dan juga berinteraksi di tempat kerja. Adalah analisis bahaya dan juga resiko, di mana bahaya adalah seluruh potensi yang dapat menimbulkan kerugian ataupun cedera. Sedangkan resiko sendiri adalah kemungkinan bahwa bahaya tersebut akan terjadi dan menyebabkan dampak tersebut. Ada penilaian risiko, di mana penilaian risiko ini pada keselamatan tambang merupakan suatu proses sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi beberapa serius risiko yang ada dalam suatu aktivitas dan lingkungan kerja. Selanjutnya ada kepemimpinan dan keselamatan. Pada e-book ini, kepemimpinan yang baik berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dengan memberikan contoh mematuhi peraturan dan keselamatan kerja yang mendengarkan masukan pekerjaan serta membangun kepercayaan karyawan merasa aman dan menyampaikan kekhawatiran tanpa rasa takut. Selanjutnya ada sistem manajemen keselamatan atau SMS. Manajemen keselamatan atau SMS adalah kerangka kerja terstruktur yang mencakup seluruh aspek keselamatan di tempat kerja melalui dokumentasi yang jelas dan terorganisir. Pencegahan dan penanganan cedera. Pencegahan cedera di tempat kerja sangat penting untuk menjaga kesehatan karyawan dan mengurangi biaya kompensasi. Berikut audit keselamatan. Selanjutnya yang akan Selanjutnya adalah audit keselamatan. Audit keselamatan di tempat kerja berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dan mengimplementasikan perbaikan. Selanjutnya yaitu ada pengelolaan perawatan dan bahan beresiko. Pengelolaan peralatan dan bahan beresiko di tempat kerja berfungsi untuk mencegah kecelakaan dan memastikan keselamatan, yaitu ada prosedur kerja yang aman. Prosedur kerja yang aman atau PKA bersama dengan Job Safety Analysis, Job Hazard Analysis, dan standar operasi prosedur. Semua panduan ini berfokus pada penerapan standar keselamatan di tempat kerja. Ada kebijakan dan kepatuhan. Kebijakan dan kepatuhan itu dibuat untuk menjadi dasar hukum dan pedoman bagi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, serta sebagai acuan dalam mengambil tindakan dan memastikan kepatuhan semua pihak di tempat kerja. Nah, ada investigasi, insiden, dan kecelakaan. Ketika terjadi kecelakaan, investigasi menjadi sangat penting untuk mengidentifikasi penyebab dan mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Nah, dari pemaparan materi kami oleh anggota kami yang dapat disimpulkan dari buku yang berjudul How to Achieve a Safe Workplace, menciptakan lingkungan kerja yang aman adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan komitmen dari manajer dan karyawan. Kunci untuk mencapai keselamatan di tempat kerja terletak pada kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola bahaya, menerapkan kepemimpinan yang efektif, serta melibatkan seluruh tim dalam komunikasi terbuka dan pelatihan berkelanjutan. Dengan pendekatan proaktif dan sistematis terhadap keselamatan, organisasi dapat mengurangi kecelakaan, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kebiasaan kerja yang positif, agar setiap individu dapat kembali ke rumah dengan selamat dan tanpa cedera setiap harinya. Nah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.